Kerajaan Perlak didirikan oleh sultan pertamanya, yaitu Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yang memerintah hingga tahun 864 Masehi. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Perlak. Pada abad ke-7, kebudayaan Islam diketahui pertama kali masuk ke Indonesia. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut berupa kerajaan-kerajaan Islam. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut ada satu kerajaan yang cukup besar, yaitu Kerajaan Perlak. Sejarah Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang tepatnya berlokasi di wilayah Perlak, sekarang di area Aceh Timur. Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-8. Tepatnya Kerajaan Perlak didirikan pada tahun 840 Masehi. Kerajaan ini berdiri lebih dari 4 abad, yaitu hingga tahun 1292 Masehi. Perlak sendiri merupakan wilayah yang menghasilkan kayu perlak yang saat itu digunakan untuk membuat kapal. Lalu siapa pendiri Kerajaan Perlak? Kerajaan Perlak didirikan oleh sultan pertamanya, yaitu Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yang memerintah hingga tahun 864 Masehi. Hasil alam wilayah Perlak sangat subur dan posisinya pun strategis. Karena itu, Kerajaan Perlak pun berkembang menjadi pelabuhan niaga yang sangat maju di abad ke-8. Ada banyak kapal yang singgah di pelabuhan Perlak, di antaranya kapal-kapal dari Arab dan Persia. Agama Islam pun berkembang di wilayah Perlak. Apalagi dengan semakin banyaknya saudagar dari Timur Tengah yang menikah dengan wanita lokal Perlak. Kerajaan Perlak terletak di pinggir lautan, sehingga semakin memajukan perniagaan hasil alamnya. Raja Kerajaan Perlak gelarnya adalah Sultan. Siapa saja raja yang pernah memerintah? Berikut ini daftar Sultan di Kerajaan Perlak dan masa mereka memerintah. Masa kejayaan Kerajaan Perlak. Kejayaan Perlak justru mengalami kejayaan di masa-masa terakhirnya, tepatnya di antara tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Saat itu, Kerajaan Perlak dipimpin oleh Sultan Maghdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II Johan berdaulat. Penyebab Kerajaan Perlak berjaya bukan karena hasil alamnya, melainkan karena majunya pendidikan dengan sangat pesat dan juga dakwah untuk menyebarkan agama Islam yang saat itu semakin luas. Kehidupan politik Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak menggunakan pemerintahan yang bergaya monarki atau sistem pemerintahan kerajaan. Rajanya cenderung memegang kepemimpinan sepanjang hayatnya. Namun sultan di kerajaan ini terbagi menjadi 2 dinasti, yaitu dinasti Aziziyah dan dinasti Merah. Dinasti Aziziyah adalah dinasti yang pertama, berlangsung selama 4 generasi, mulai dari tahun 840 Masehi sampai 918 Masehi. Sedangkan dinasti Merah melanjutkannya dari 918 hingga berakhir di tahun 1292 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Perlak. Awalnya, Kerajaan Perlak sukses dalam berdagang kayu perlak, yang sangat baik untuk membuat kapal. Tak hanya itu saja, perlak juga merupakan penghasil lada yang sangat disukai di dalam perdagangan internasional. Meski sebenarnya lada bukanlah tanaman asli dari Perlak, melainkan dari Madagaskar.
para pedagang Timur Tengah yang membawa dan menanamnya di Perlak dan kemudian cocok dengan iklim di sana. Dalam waktu yang cukup singkat, Kerajaan Perlak sukses menjadi penghasil dan pengekspor lada paling besar di kala itu. Sampai-sampai Bandar Perlak menjadi bandar utama di pantai timur Sumatera, tepatnya di bagian utara. Menariknya lagi, di Perlak saat itu juga sudah ada mata uang sendiri. Ada yang terbuat dari perak, dinamakan kupang. Ada juga dirham yang terbuat dari emas. Selain itu, ada uang tembaga dan kuningan. Kehidupan sosial Kerajaan Perlak. Kehidupan sosial di Kerajaan Perlak sangat maju sejak awal kehadiran kapal yang dipimpin oleh Nakhoda Khalifah di tahun 800 Masehi dari Gujarat. Beberapa penumpang kapal adalah mubalik yang memang bertujuan untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Karena mereka masuk dengan baik, maka para mubalik pun diterima dengan baik oleh masyarakat lokal. Para pendatang juga menikah dengan penduduk setempat, sehingga kehidupan sosial terjadi secara baik dan alami. Penyebab runtuhnya Kerajaan Perlak. Di masa akhir Kerajaan Perlak, sebenarnya kerajaan ini sangat maju karena perluasan dakwah dan pendidikannya. Namun karena Sultan terakhirnya meninggal, kerajaan pun perlahan-lahan terus mengalami kemunduran. Karena itu, akhirnya pemerintahan diambil alih oleh Samudra Pasai. Selain karena tidak ada pengganti yang tepat, persaingan keluarga kerajaan menjadikan saudagar kala itu beralih ke Pasai. Peninggalan Kerajaan Perlak. Perlak menjadi salah satu wilayah yang mengalami kemajuan pesat di bidang perdagangan karena letaknya yang strategis. Tak heran jika peninggalan sejarah pada masa kerajaan ini banyak berkaitan dengan perdagangan, mulai dari mata uang hingga stempel kerajaan. Tak hanya itu saja, ada juga makam Raja Benoa yang memperkuat adanya Kesultanan Perlak. Mata uang Kerajaan Perlak. Salah satu bukti sejarah Kerajaan Perlak yaitu berupa mata uang yang dibedakan menjadi 3 jenis. Peninggalan mata uang pertama dikenal dengan dirham atau mata uang emas. Dalam peninggalan mata uang ini terdapat tulisan Sultan dan Al-A'la. Kedua tulisan tersebut dimaksudkan pada masa pemerintahan Sultan Maghdum. Mata uang selanjutnya dikenal dengan sebutan kupang yang memiliki tulisan di dua sisinya. Terdapat tulisan Syah Alam Barisya dan Duribat Mursyid Am. Selain itu, terdapat mata uang kuningan yang terbuat dari tembaga. Penemuan mata uang ini menunjukkan bahwa Kerajaan Perlak telah berkembang dengan pesat di masanya. Makam Raja Benoa. Bukti sejarah lain yang dapat dilihat hingga saat ini yaitu makam dari salah satu raja. Letaknya di pinggir pantai Trenggulon. Makam ini memiliki batu nisan kuburan yang bertuliskan huruf Arab. Hasil catatan sejarah menunjukkan jika Benoa merupakan salah satu negara yang masuk dalam kekuasaan Perlak pada saat itu. Stempel kerajaan. Selain makam dan mata uang, ada lagi peninggalan sejarah Kerajaan Perlak lainnya, yaitu stempel kerajaan. Peninggalan ini menjadi saksi bisu dari Kesultanan Perlak, di mana di bawah bagian stempel bertuliskan pola Arab yaitu Al-Watsik Billah, Kerajaan Negeri Bandahara Sanah 512. Kerajaan ini termasuk dalam bagian Kesultanan Perlak. Kerajaan Perlak bukan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Perlak memang merupakan salah satu kerajaan Islam yang paling tua di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Namun, banyak peneliti yang meragukan hal ini karena
minimnya sumber sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Perlak. Sebaliknya, kerajaan Samudra Pasai lebih banyak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara karena memiliki banyak bukti sejarah yang kuat. Oleh karena itulah, Kesultanan Samudra Pasai yang kemudian banyak disepakati oleh para ahli sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Demikian pembahasan mengenai sejarah kerajaan Perlak, yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Meskipun bukti sejarahnya sangat terbatas, karena kerajaan ini tetap memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.